Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita saat ini pertemuan perdana dalam mempelajari ilmu yang sangat penting yang berkaitan dengan ilmu al-fiqhu, yaitu ilmu fikih. Insyaallah kita akan mempelajari terus menerus sedikit demi sedikit apa kaitannya dengan ilmu fikih ini Taib ikhwafillah, sebelum kita panjang lebar, saya ingin mengutip ada sebuah perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di mana ini perkataan beliau dikutip oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalil di dalam kitabnya Walillahil Asmaul Husna. Kata Imam Ibnul Qayyim yang dikutip oleh beliau tadi oleh Abdul Aziz, kata Imam Ibnul Qayyim, inna syarafal ilmi tabi'un li syarafil ma'lum. Inna syarafal ilmi, sesungguhnya mulianya ilmu tabi'un, itu akan mengikuti tabi'un li syarafil ma'lum, ini mulianya al-ma'lum, yang ingin diketahuinya. Bahwasanya sekali lagi mulianya ilmu tergantung dari mulianya sesuatu yang ingin diketahuinya. Jadi misalnya dalam Islam itu yang paling mulia ilmu itu adalah ilmu tauhid. Kenapa? Karena ilmu tauhid ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini maha mulia, maka ilmu yang berkaitan dengan tauhid ini adalah ilmu yang sangat mulia. Paham ya? Jadi maka bahwasanya anna asyrafal ulum li asyrafil ma'lum, bahwasanya mulianya sebuah ilmu, kemuliaan ilmu itu adalah disebabkan karena kemuliaan sesuatu yang ingin diketahuinya Nah, yang selanjutnya selain tauhid di dalam Islam itu yang sangat penting adalah ilmu fikih. Kenapa ilmu fikih? Karena ilmu inilah yang akan mengajarkan kita yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah untuk beribadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kecuali hanya untuk beribadah. Jadi tujuan kita masuk ke alam dunia ini atau terjun atau dia lahirkan di alam dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ibadah ini diatur dalam bab fikih, ibadah itu contohnya sholat, bagaimana tata cara sholat, zakat, saum dan lain sebagainya, dan itu adalah ilmu fikih, maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting. Paham ya? Masya Allah, ini tentang apa? Al-fikih ini. Taib. Ya khafillah azani Allah wa yakum. Selanjutnya, taib. Saya di sini coba lihat di kitab yang dibagikan pula di PDF itu, ini semuanya berbahasa Arab Mohon maaf, mungkin antum sekitar 70% lah. 70% belum pernah mesantren, belum pernah mondok. Sementara ini semuanya berbahasa Arab. Tapi jangan khawatir jangan berkecil hati, insyaallah saya akan bahas sedikit demi sedikit dan diterjemahkan sehingga antum akan faham insyaallah. Maka antum perhatikan baik-baik dan catat terjemahannya agar tidak lupa begitu Nah, jadi bagi yang belum memahami bahasa Arab tolong sekali lagi perhatikan baik-baik, tulis terjemahannya agar antum bisa memahami setiap apa yang disampaikan. Kemudian kalau ada yang tidak mengerti, tidak difahami atau terlalu cepat atau tidak dibahas, tolong ditanyakan insyaallah kepada admin agar insyaallah nanti kita bisa menjawabnya Taib khafillah azani Allah wa yakum. Yang pertama dalam bab fikih ini adalah ta'rifuhu. Taib, saya tidak akan banyak yang seperti ini harokatnya. Jadi saya hanya bacakan misalnya ta'rifuhu, antum harokat dia
sedikit demi sedikit. Ta'rifuhu. Paling saya akan menuliskan terjemahannya. Ta'rifuhu yaitu definisi. Nah, jadi fikih ini definisinya adalah pertama al-lughawi. Al-lughawi ini secara bahasa. Secara apa? Bahasa. Jadi definisi fikih ada yang secara bahasa. Apa artinya fikih secara bahasa? Yaitu adalah al-fahmu. Faham. Fikih itu adalah faham, mengerti. Nah, ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman bahwasanya ini menjelaskan tentang kaumnya Syuaib. Jadi orang atau kaum Syuaib ketika didakwahi oleh Nabi Syuaib alaihissalam, ya, kaum itu mereka katakan, ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya Syuaib, wahai Syuaib, ma nafqahu, kami tidak faham, kami tidak fikih. Kami tidak fikih. Maksudnya adalah kami tidak faham, begitu ya. Kami tidak faham. Katsiran mimma taqul, kebanyakan apa yang engkau katakan. Jadi Syuaib mendakwahi kaumnya, kemudian kaumnya itu mengolok-olok Syuaib. Ya Syuaib, saya tidak mengerti apa yang kau katakan kepada kamu, begitu. Jadi ma nafqahu, kami tidak fikih. Maksudnya ma nafhamu, kami tidak faham, begitu ya. Pahamnya. Jadi arti yang pertama secara lugawi, secara bahasa adalah al-fahmu, yaitu faham. Maka orang yang paham bagaimana cara mengendarai kendaraan pesawat ya atau pilot ya, orang tahu bagaimana pilot, maka dia orang yang faqih. Faqih itu orang yang ahli fikih. Pilot itu ahli fikih, tapi fikih secara lugawi, begitu ya. Tukang bengkel ya, dalam pemahaman bab motor mobil, dia ahli fikih, tapi fikih secara bahasa ya. Dokter ahli fikih, tapi fikih secara bahasa dan lain sebagainya. Ilmu yang berkaitan dengan selain dunia, selain agama, maka dia faham fikihnya itu adalah secara bahasa ya. Selanjutnya, makna atau definisi fikih secara syar'i, secara syariat. Apa itu? Al-ilmu bimasailiddin. Al-ilmu bimasailiddin, yaitu ilmu ya tentang masalah-masalah, tentang segala perkara ad-din, agama, yang berkaitan dengan agama. Apa saja yang berkaitan dengan agama itu adalah fikih juga. Contoh misalnya ilmu tentang surga dan neraka. Tentang surga dan neraka, bagaimana keadaan di surga, bagaimana keadaan di neraka, apa saja peristiwa-peristiwa di surga, apa saja peristiwa di neraka. Ini dibahas dalam bab agama. Maka yang seperti ini ketika orang faham dalam bab surga neraka, dia orang yang ahli fikih. Tapi fikih secara apa? Fikih secara syar'i. Paham ya? Fikih secara apa? Syar'i. Orang belajar misalnya nahu sorob, bahasa Arab. Nahu sorob, dia faham nahu sorob. Dia ahli fikih, tapi ahli fikih secara syar'i. Paham ya? Jadi yang umum secara agama. Ya, begitu. Nah, ini kata Nabi SAW, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka Allah akan fikihkan dia dalam masalah agama. Maksudnya Allah fahamkan dia dalam masalah agama. Seluruh keadaan, seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama dia faham, maka itulah Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, definisi secara istilah. Nah, maksudnya al-istilahi secara istilah adalah istilah menurut ahli fikih, ahli fikih. Dan inilah yang kita pelajari menurut istilah ini. Yaitu apa? Yaitu al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-far'iyyati. Yaitu ilmu ya bil ahkam, yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang berkaitan dengan hukum-hukum asy-syar'iyyah, syariah, al-far'iyyah, yaitu furu'. Furu' ini, ilmu ini kan ada dua ya, agama ini. Ada usul, ini pokok. Ada furu'. Furu' yaitu cabang.
Jadi far'iyah ini adalah furu atau cabang. Nah, disebut cabang, itu di atas dulu ya. Usul atau pokok. Ini adalah akidah. Apa? Akidah. Nah, biasanya akidah itu adalah keyakinan atau pengetahuan saja. Misalnya Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana surga dan neraka, bagaimana kejadian nanti hari kiamat, bagaimana di surga dan di neraka, bagaimana hari kebangkitan dan lain sebagainya. Ini bab keyakinan. Bab apa? Keyakinan. Nah, maka disebut usul. Nah, disebut apa? Ilmu usul, pokok. Nah, yang kedua far'iyah, furu ini. Yaitu apa? Cabang. Maksud cabang adalah amal. Nah, yaitu apa? Amal. Jadi yang disebut dengan far'iyah adalah amal hamba. Nah, maka ada pengertian yang lain dalam bab ini ya, istilah ini al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amal. Yang bersifat apa? Amal. Ya, karena amal, salat, zakat, saum, haji, semuanya amal, perbuatan. Jadi yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Paham ya? Baik. Ikhwafillah, jadi itu ada secara bahasa, ada secara syari, ada secara istilahi. Secara bahasa, secara umum ya, dia faham secara umum. Syar'i dia faham secara ilmu agama ya, baik itu yang usul maupun yang furu. Tapi secara istilah khusus dalam bab furu, yaitu khusus dalam bab amal hamba ya. Selanjutnya, yang kedua, Maudu'u itu pokok bahasan atau tema, pokok bahasan. Apa pokok bahasan? Nah, ini af'alul ibad. Af'al, perbuatan. Al-ibad, hamba. Min haitsu ta'alluqil ahkam. Dari sisi ta'alluqil ahkam. Ta'alluq itu kaitan. Al-ahkam, hukum-hukum. Asyariyah itu syariat. Apa ini? Biha ya, dengan hukum-hukum tersebut. Jadi af'alul ibad. Jadi pokok bahasanya adalah af'alul ibad, yaitu perbuatan hamba. Inilah perbuatan hamba. Salat, zakat, dan sebagainya perbuatan hamba. Min haitsu ta'alluqil ahkami syar'iyyati biha. Di mana ya ditinjau perbuatan hamba itu dari sisi hukum syariatnya. Hukum apa? Hukum syariatnya. Misalnya tadi hukum syariat tentang zakat, hukum syariat tentang sholat, hukum syariat tentang haji dan lain sebagainya. Inilah yang akan dibahas dalam bab fikih. Paham ya? Jadi perbuatan hamba dari sisi hukum syariat yang telah Allah wajibkan kepada hamba tersebut. Bisa difahami ya? Insya Allah. Kemudian selanjutnya, fadluhu itu keutamaannya. Keutamaannya. Apa saja keutamaannya? Nah, ini al-fadlul am lil ilmi syar'i. Al-fadlu al-am. Al-fadl itu keutamaan, al-am itu umum. Keutamaan umum lil ilmi syar'i. Ilmu syar'i. Jadi maksudnya orang yang mengetahui ilmu syariat ya. Nah, ini adalah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dia menjadi baik, maka dia akan Allah pahamkan dalam bab agama ya. Allah faqihkan, Allah pahamkan dia dalam bab agama ya. Ini secara umum. Jadi orang yang menguasai fikih, orang yang akan Allah kehendaki insyaallah menjadi orang yang baik insyaallah ya. Nah, kemudian al-fadlul khas, keutamaan khusus bil ilmi fikih, tentang ilmu fikih. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi, bahwasanya kata beliau, a'zamu dalilin, a'zamu yang paling besar, yang paling agung, dalil petunjuk, ala fadilati syai', tentang keutamaan sesuatu. An-nadharu ila samarati, yaitu memperhatikan kepada buahnya. Jadi keutamaan sesuatu itu ya, itu adalah berkaitan dengan samarohnya, yaitu dengan buahnya. Samarah itu buah, manfaatnya. Wa man ta'ammala samaratal fikhi, barang siapa yang dia memperhatikan tentang buahnya fikih. Samaratal fikhi, buahnya fikih, manfaatnya fikih. Alima annahu afdolul ulum,
dia akan mengetahui bahwasanya fikih itu semulia-mulianya ilmu. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui bab fikih, kita akan mengetahui ibadah dengan benar. Kalau ibadah dengan benar, maka tidak ada jalan lain kecuali Allah akan masukkan ke dalam surga. Inilah buah fikih yang paling besar, yaitu masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana cara masuk ke dalam surga. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ya, dia paham jalan yang menuju surga. Kenapa? Karena dia fikih, karena dia faham. Khususnya dia faham dalam bab ibadah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara ibadah itu kewajiban yang hakiki utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang keutamaannya, fadluh. Kemudian selanjutnya istimdadu. Istimdad itu sumber rujukan atau sumber pengambilan, ya, sandarannya apa? Yaitu usul fikih. Nah, ini saya tidak akan membahas ya. Jadi ada kaitannya fikih ini dengan usul fikih. Nanti akan dibahas dalam bab ilmu tersendiri ya, yaitu tentang usul fikih. Tapi saya tidak akan bahas lebih dalam. Kemudian selanjutnya hukmu ta'allumihi. Hukmu itu hukum, ta'allumihi hukum mempelajarinya. Hukum mempelajari. Bagaimana hukum mempelajarinya? Ada dua. Ma ta'allumuhu fardu ainin, yaitu yang dipelajarinya itu ya fardu ain. Nah, ini apa? Belajarnya adalah fardu ain. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Ya, fardu ain itu adalah pengertiannya yang namanya fardu ain, fardul ladzi yuta'ayyanu ala kulli muslimin al-qiyamu bih. Jadi ini saya tulis ini ya. Bahwasanya fardu ain itu adalah setiap kewajiban yang ditentukan kepada setiap individu muslim. Jadi wajib bagi setiap individu, tidak ada tawar-menawar. Contohnya apa? Misalnya sholat. Orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah balig, maka dia wajib sholat. Kalau dia wajib sholat, maka mempelajari sholat hukumnya wajib. Untuk sholat dia harus paham wudu. Maka untuk mempelajari wudu ini hukumnya wajib ain atau fardu ain. Paham ya? Kalau orang sudah kaya, dia mampu untuk haji. Mampu untuk apa? Haji. Maka mempelajari haji hukumnya fardu ain. Begitu. Kemudian dia wajib saum. Ketika mempelajari saum, karena dia sudah wajib saum, maka dia harus atau wajib ain atau fardu ain dalam mempelajari haji tersebut. Saum tersebut ya. Tapi yang kedua, hukum mempelajarinya adalah ma ta'allumuhu fardu kifayah. Jadi mempelajarinya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yaitu yakfi an yaquma bihi ba'dul muslimin. Jadi wajib ketika tidak ada yang melakukannya. Artinya gugur kewajiban itu kalau ada orang lain yang sudah mengamalkannya dan dia tidak wajib secara individu. Apa contohnya? Misalnya orang miskin, fakir miskin tidak wajib zakat, wajib zakat. Maka mempelajari ilmu tentang zakat hukumnya bukan wajib ain atau fardu ain tapi fardu kifayah. Selama ada orang yang belajar zakat, maka dia gugur. Tidak wajib mempelajari zakat. Kenapa? Karena dia orang miskin, dia tidak ada kewajiban untuk zakat. Begitu. Orang yang belum siap untuk menikah, belum siap. Nah, karena dia belum siap untuk menikah, mempelajari bab tentang nikah adalah tidak wajib ain, tapi wajib kifayah. Kenapa? Ya karena dia belum siap untuk menikah. Paham ya? Dia belum mampu untuk haji. Maka mempelajari ilmu tentang haji adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena belum wajib untuk haji. Paham ya? Tapi orang yang sudah wajib zakat, mempelajari zakat menjadi hukumnya wajib ain. Orang yang sudah wajib haji, ketika dia mempelajari haji, maka hukumnya wajib ain. Orang yang sudah siap nikah dan akan menikah, maka mempelajari bab tentang nikah, hukumnya wajib ain. Begitu ya, fardu ain. Maka hukum mempelajarinya ada dua, bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, tergantung dari sisi kewajiban yang harus dia lakukan. Jikalau yang harus dia lakukan adalah wajib, maka
dia terkena fardu ain. Tapi jikalau tidak dia wajib, maka dia menjadi fardu kifayah. Selama ada orang lain yang mempelajarinya, maka dia tidak berdosa untuk tidak mempelajarinya. Tapi kalau ada orang lain tidak ada yang mempelajarinya, maka dia harus mempelajarinya. Itu adalah fardu kifayah ya. Wallahu alam bisawab ya. Taib ikhwafillah azanillahu wa yakum. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan untuk muqaddimah ya. Jadi sekali lagi ini seluruhnya berbahasa Arab. Silakan antum terjemahkan ya. Antum pahami sedikit demi sedikit ya. Perlu murojaah, terus ulangi videonya ya. Kemudian selanjutnya nanti akan dijelaskan bagaimana tentang muqarrar ini, tentang buku panduan ini. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya akan dibahas insyaallah ya. Tapi itu saja yang mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf jikalau masih belum bisa difahami ya. Silakan tanyakan kalau belum paham. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.